Cerita Dipati Ukur, karya sastra sejarah Sunda oleh Edi S. Eka Jati yang terbit tahun 1982, menyebutkan bahwa kisah eksistensi Dipati Ukur melukiskan peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi pada awal abad ke-17 Masehi. Kesaksian orang-orang Belanda pada waktu terjadinya peristiwa dan catatan serta kesaksian-kesaksian lainnya yang didapatkan di daerah Bandung terdokumentasikan dalam catatan harian Company Das Register, sehingga nama Dipati Ukur diabadikan sebagai nama jalan, nama sekolah, nama bioskop, dan yang lainnya. Alasan yang menjelaskan mengapa masyarakat Priangan sering memakai nama Dipati Ukur adalah: pertama, Dipati Ukur dipandang sebagai tokoh terhormat Priangan yang patut dikenang. Kedua, Dipati Ukur dianggap sebagai tokoh pahlawan yang membela tanah air dan rela mengorbankan diri demi rakyat Priangan. Dan ketiga, Dipati Ukur dipandang sebagai tokoh keramat, tokoh suci yang bila namanya diabadikan dipercaya akan membawa pengaruh baik pada yang memakainya. Bahkan sebagian masyarakat Priangan ada yang percaya bahwa Dipati Ukur tak pernah tertangkap oleh pasukan gabungan Mataram yang dibantu prajurit Cirebon dan Priangan Timur. Akan tetapi menghilang setelah meloloskan diri dari kepungan di Gunung Lumbung. Sejarah yang menganggap Dipati Ukur itu pemberontak, yang memberontak kepada VOC Belanda dan Kesultanan Mataram, karena Dipati Ukur tidak mau bumi Priangan, khususnya wilayah Tatar Ukur, menjadi jajahan Mataram ataupun VOC Belanda. Dipati Ukur juga dipandang berbeda sifatnya dari Ki Astamanggala dan bupati-bupati lainnya di daerah Priangan yang diangkat oleh Sultan Agung Mataram, karena mereka dianggap berjasa kepada Mataram, telah membantu dalam menangkap Dipati Ukur. Dalam versi Priangan menceritakan bahwa ketika Dipati Ukur Wangsanata baru saja menggantikan Adipati Ranggagede Kusumah-Dinata ketiga sebagai Bupati Wedana Priangan, datang utusan Mataram ke Tatar Ukur membawa surat tugas dari Sultan Agung pada tanggal 12 Juli tahun 1628 yang memerintahkan Adipati Wangsanata atau Wangsa Taruna alias Dipati Ukur agar memimpin pasukannya menyerbu VOC di Batavia bersama pasukan Mataram pimpinan Bahu Rekso. Dalam surat tersebut ada semacam perjanjian bahwa pasukan Priangan harus menunggu pasukan Mataram di Karawang sebelum nantinya bersama-sama menyerang Batavia pada bulan Oktober tahun 1628.
Setelah seminggu ditunggu, ternyata pasukan Bahurekso tak juga kunjung datang. Sementara logistik pasukan di Pati Ukur semakin menipis. Maka di Pati Ukur pun memutuskan untuk terlebih dahulu pasukannya berangkat ke Batavia menggempur VOC sambil menunggu datangnya bantuan pasukan Bahurekso. Setelah 2 hari pasukan Priangan di Pati Ukur berperang melawan VOC di Batavia, pasukan Bahurekso pun baru tiba di Karawang dan mendapatkan bahwa pasukan di Pati Ukur tidak ada di sana. Maka Bahurekso pun merasa tidak dihargai, lalu segera menyusul pasukan di Pati Ukur ke Batavia. Ternyata pasukan di Pati Ukur pun tidak ditemukan, sehingga terpaksa pasukan Bahurekso langsung menyerang benteng VOC. Namun dengan mudah dapat diporak-porandakan oleh VOC, sehingga sisa pasukan Bahurekso pun segera kembali ke Mataram. Ketika pasukan di Pati Ukur terdesak pasukan VOC di perbatasan Batavia, ternyata pasukan di Pati Ukur menyusun kekuatan kembali di Gunung Pangporang, Bandung Utara. Lalu datang utusan dari Dayeuh Ukur membawa surat dari Enden Saribanon, istrinya di Pati Ukur. Isi suratnya mengabarkan bahwa para gadis, istri-istri prajurit, dan bahkan dirinya sendiri pun hampir diperkosa oleh Panglima Utusan Mataram dan para pasukannya. Pasukan Mataram itu sendiri ada di Dayeuh Ukur untuk menangkap di Pati Ukur, karena dikira dari perbatasan Batavia telah pulang ke Dayeuh Ukur. Ternyata pasukan di Pati Ukur tidak ada di sana. Lalu pasukan Mataram ini melampiaskan kemarahannya dengan memperkosa dan juga merampas harta benda masyarakat Dayeuh Ukur. Mendengar kabar itu, di Pati Ukur bersama sisa pasukannya segera kembali ke Pusir Dayeuh Tatar Ukur atau Bale Endah, Dayeuh Kolot sekarang. Sesampainya di Dayeuh Ukur, di Pati Ukur yang marah dengan kelakuan para utusan Mataram itu langsung menghabisinya. Sayangnya, ada satu orang prajurit Mataram yang lolos dari kematian dan kemudian melaporkan kepada Sultan Agung perihal apa yang dilakukan oleh di Pati Ukur terhadap teman-temannya tanpa menjelaskan latar belakang kejadiannya. Dalam negara Kertabumi disebutkan bahwa watak Sultan Agung Hanyokrokusumo itu keras, tegas, terkesan bengis. Jika memberi tugas kepada bawahannya itu harus berhasil. Jika gagal, maka sudah dipastikan yang bersangkutan akan dihukum. Ternyata tidak sedikit pejabat yang suka cari muka atasannya. Maka Panglima Mataram Bahurekso pun ingin terhindar dari hukuman itu, sehingga
mengarang cerita kekalahan pasukan Mataram oleh POC di Batavia karena akibat pembangkangan di Pati Ukur. Tentu Sultan Agung pun murka karena dianggap pasukan di Pati Ukur tidak mengindahkan perintah menunggu datangnya pasukan Bahurekso, sehingga di Pati Ukur dicap sebagai pembangkang atau pengkhianat yang mau memberontak kepada Mataram. Akhirnya Sultan Agung pun menyuruh pasukan Kesultanan Cirebon dan pasukan Keadipatian Galuh membantu pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Narapaksa untuk menangkap di Pati Ukur hidup ataupun mati. Memang menelusuri kisah ketiga menak bumi Parahyangan ini, yakni Pangeran Ranggagempol Suradiwangsa, Pangeran Ranggagede atau Raden Bagusweru, serta di Pati Ukur Wangsanata ini nampaknya bernasib menjadi pelampiasan ambisi dan karakter kepemimpinan Sultan Hanyokro Kusumo Mataram Islam. Sultan Mataram tidak mau ada aparatnya yang dianggap bermasalah atau mengganggu kewibawaannya. Contoh pertama dialami oleh Raden Ranggagempol Suryadiwangsa Kusuma Dinata keempat yang dihukum pancung karena obrolan candaan atau kelakarnya dengan Ranggagede dan Dipati Ukur dilaporkan oleh Ponggawa Mataram. Tanpa banyak pertimbangan, Sultan Agung Mataram memvonis hukuman mati. Padahal jasa Raden Ranggagempol sangatlah besar sehingga Mataram dapat menaklukkan Surabaya. Peristiwa yang kedua memenjarakan Raden Ranggagede Kusumadinata ketiga di Mataram ketika tidak dapat menumpas penyerbuan pasukan Banten Sultan Abu Al-Mapakir yang dipimpin Panglima Kartajiwa atau Pangeran Kartawijaya Suryadiwangsa kedua. Ranggagede dituduh setengah hati menumpas pasukan Pangeran Kartawijaya karena ia putra sulung Ranggagempol Suryadiwangsa adik tirinya. Padahal saat Raden Ranggagede memerintah Bumi Priangan, sebagian pasukan Sumedang telah dibawa oleh Raden Ranggagempol dan bermukim di Mataram. Sehingga dengan mudah pasukan Banten memporak-porandakan Keraton Sumedang. Peristiwa ketiga menimpa Raden Wangsanata di Pati Ukur yang sebenarnya disebabkan oleh keterlambatan datangnya pasukan Bahurekso di Karawang, sehingga terpaksa pasukan di Pati Ukur mendahului menyerang benteng POC di Batavia. Karena setelah menunggu datangnya pasukan Mataram Bahurekso lebih dari 1 minggu, perbekalan pasukan pun hampir habis. Di Pati Ukur yang tidak mau menyerahkan diri bertekad menghadapi kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Maka ia pun mulai melobi beberapa adipati dalam atau bupati
untuk menyusun kekuatan dan membentuk pemerintahan Bumi Priangan yang mandiri. Ternyata ajakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju seperti Adipati Karawang, Ciasem, Sagala-Herang, Taraju, Sumedang, Pamanukan, Limbangan, Malangbong, dan lainnya. Sisa bupati di Priangan yang tidak setuju membentuk pemerintahan Bumi Priangan yang mandiri adalah Ki Somahita dari Sindang Kasih, Ki Astamanggala dari Cihaur Beuti, dan Ki Wirawangsa dari Sukakerta. Memang sejak tahun 1620 Mataram Islam sudah menguasai Sumedang. Kekuasaannya di kawasan Bumi Priangan semakin mantap. Bahkan Galuh sejak Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram mulai berkuasa tahun 1613 sudah berstatus kabupatian di bawah kekuasaan Mataram. Sehingga Prabu Galuh Cipta Permana menjadi berstatus Bupati Wedana sampai tahun 1618 Masehi. Setelah wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Bupati Wedana Adipati Panaikan antara tahun 1618 sampai 1625 Masehi. Ketika tahun 1628 Kesultanan Mataram berencana menyerang VOC di Batavia, tentu semua kekuatan Priangan dikerahkan. Namun para penguasa Priangan termasuk Galuh pun berselisih paham terkait rencana penyerangan itu. Sehingga Adipati Panaikan berselisih dengan Dipati Kertabumi yang merupakan adik iparnya sendiri yang dibantu Bupati Bojong, putra Prabu Dimuntur. Akhirnya Bupati Wedana Adipati Panaikan pun terbunuh dalam perselisihan tersebut. Ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Mas Dipati Imbanagara yang dikenal karena memindahkan pusat pemerintahan dari Gara Tengah ke Calincing. Kemudian pindah lagi ke Bendanegara di daerah Panyingkiran sekarang. Kendatipun demikian, saat pasukan Priangan yang dipimpin Bupati Wedana Dipati Ukur berangkat ke Karawang, Galuh pun mengirimkan pasukan ke Batavia di bawah pimpinan Bagus Sutapura. Ternyata pemberontakan di Pati Ukur yang berlangsung sejak tahun 1628 sampai tahun 1632 itu berdampak pada seluruh Tatar Priangan. Merupakan faktor penting bagi Sultan Agung Mataram untuk memecah wilayah Priangan Timur pada tahun 1630. Khususnya wilayah Galuh menjadi Galuh Utama diperintah oleh Sutamanggala, lalu Galuh Imbanagara diperintah oleh Adipati Jayanagara.
Kemudian Galuh Bojong Lopang diperintah oleh Dipati Kertabumi dan Galuh Kawasen diperintah oleh Bagus Suktapura. Sejak itulah dihimpun kekuatan pasukan Priangan Timur dan Kesultanan Cirebon yang memang telah bergabung dengan Mataram sejak tahun 1619 Masehi. Lalu Sultan Mataram mengirimkan pasukan Tumenggung Narapaksa untuk bergabung dengan pasukan Cirebon dan pasukan Galuh Kawasen yang dipimpin oleh Bagus Suktapura.